Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Oke, baik. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya minta tolong sama ketua kelas. Silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Kita absen dulu ya. Akbar Maulana. Iya Pak. Sehat Akbar? Alhamdulillah. Akmal Nuris Ikomah. Ada Pak. Semangat ya Akmal ya. Ya semangat Pak. Aninda Cahya Kusuma. Sud Maulida Fitriani. Ada Pak. Dini Esa Saputri. Saya Pak. Hadir semuanya ya. Gimana kabarnya, sehat? Semangat ya? Luar biasa. Baik, sebelum proses pembelajaran dimulai, saya minta tolong sama kalian berdiri terlebih dahulu. Saya mau cek kerapian kalian. Untuk yang laki-laki atau yang cowok silakan dicek atributnya, bajunya dirapikan, dimasukkan. Untuk yang perempuan sama ditambah dengan jilbabnya juga. Oke, baik. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya ingin membakar semangat kalian terlebih dahulu. Kita tahu ya, kita di Hexa itu punya yel-yel, betul ya? Betul. Jadi kalau saya bilang Hexa, kalian sudah tahu mesti apa. Oke, saya mulai ya. Hexa. Luar biasa. Hexa. Sekolah juara. Hexa. Best. Hexa bisa. Satu. Tahu hari ini kita materinya tentang apa? Baik, sebelum proses pembelajaran dimulai, saya akan menyalakan laptop terlebih dahulu. Silakan kalian buka bukunya sambil saya mengoperasikan laptopnya. Baik, sudah dibuka bukunya? Oke. Jadi saya ingin coba flashback dulu ke belakang. Jadi sebelum kita bahas materi tentang hari ini, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang materi kelompok sosial. Oh ya, kelompok sosial ya? Udah paham ya? Nah, yang namanya kelompok sosial ternyata ada dinamikanya. Dinamikanya bisa sesuatu yang bersifat positif, juga ada yang bersifat negatif. Nah, yang negatif inilah yang dikategorikan sebagai masalah sosial. Saya mau motivasi kalian terlebih dahulu, biar proses pembelajaran ini jadi lebih efektif dan bisa dipahami sama kalian. Seperti ini kata-kata bijaknya. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usianya meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar selamanya akan menjadi muda. Jadi sekarang pertanyaannya, mau belajar atau nggak mau belajar? Mau belajar. Oke. Kalau minggu lalu kita bahas tentang kelompok sosial, hari ini kalau minggu lalu kita bahas tentang kelompok sosial, definisinya, ciri-cirinya gitu ya. Hari ini kita masuk tentang masalah sosial. Nah, yang namanya masalah sosial sama yang seperti kalian jelaskan tadi. Setiap manusia pasti punya masalah sosial. Oke, saya mau kasih tahu dulu, apa sih dari proses hari ini tuh, pembelajaran hari ini, apa yang harus kalian dapatkan gitu ya. Yang pertama itu kalian harus mendapatkan titik poin. Apa itu? Religius. Jadi kalau yang sekarang sholat-sholatnya malas-malas tuh, tingkatkan lagi tuh. Kalau yang solidaritasnya sama teman-teman yang masih ragu-ragu tuh, nah tingkatkan lagi. Ditambah lagi apa? Toleransi. Ya, saling menghargai latar belakang budaya, perbedaan agama, ras, suku dan lain sebagainya. Setelah kalian belajar ini, gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah ini, religius, cinta damai, toleransi, saling menghargai dan peduli sosial.
Nah, kompetensi dasarnya apa sih yang hari ini kita bahas itu? Nah, ini kompetensi dasarnya. Menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Yang berikutnya, memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitannya pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Nah, tujuannya ada 3. Sebanyak banyak ya. Yang pertama, dari hasil metode diskusi, nanti saya akan bentuk kalian sesuai dengan kelompok diskusi yang sudah saya berikan di grup WA kalian, jadi tinggal berkumpul saja ya seperti itu. Nah, ini dari hasil diskusi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan gitu ya jenis-jenis masalah sosial yang terjadi pada masyarakat secara benar. Dari Jawa Tengah, di Brebes, satu keluarga terpaksa mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Kondisi ini sudah berlangsung selama hampir 1 tahun terakhir. Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurihnya nasi bulan. Warga desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ini terpaksa harus mengkonsumsi nasi aking. Baik, ini ada pertanyaannya seperti ini. Apakah ketiga gambar tersebut termasuk ke dalam bentuk permasalahan sosial di masyarakat? Jom, siapa yang bisa? Silakan berdiri. Untuk gambar yang pertama itu kemiskinan itu termasuk permasalahan sosial. Karena ketika angka kemiskinan meningkat akan mendorong individu untuk melakukan kejahatan yang dapat membuat lingkungan sekitar itu merasa keganggu. Terus yang kedua itu gambar kehilangan uang itu termasuk ke dalam masalah pribadi. Terus untuk gambar yang ketiga itu pembegalan itu termasuk ke dalam permasalahan sosial karena bertentangan sama norma yang berlaku di masyarakat. Nah, saya kasih kalian kesempatan untuk membentuk sebuah kelompok ya. Jadi saya minta tolong agak rapi membentuknya ya, tersusun. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 menyesuaikan. Untuk LKPD-nya, lembar kerja kalian itu sudah saya berikan ke ketua kelas. Tinggal ketua kelas nanti share kalian ke kelompoknya masing-masing dan dipahami. Nah, tugasnya seperti ini. Jadi kalian melihat sebuah fenomena ya. Soalnya ada 3 berkaitan dengan fenomena masalah sosial dari sudut pandang kemiskinan. Karena tadi dari kelompok yang lain atau dari salah satu dari kalian ada yang menjelaskan tentang pembegalan, pembacokan dan lain sebagainya. Saya ingin harus sesuai dengan runutannya. Jadi siapa yang bertugas sebagai siapa dan materi apa saja yang harus dijelaskan terlebih dahulu sampai dengan yang terakhir. Jadi kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mengenai permasalahan sosial. Berikut adalah pengertiannya dibacakan oleh Farel. Pertama, pengertian kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nama saya Maksilia Adi Santoso dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah terjadinya adanya permasalahan sosial? Minimalisir kemiskinan dan kriminalitas itu ada 3 cara kalau dari kelompok kami. Kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang permasalahan sosial. Misalnya dengan mencuri, begal, dan lain-lain, yang dimana itu merupakan tindakan kriminalitas yang bisa membuat. Sekian dari kelompok kita. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan. Dira Rahmani Gaisan, saya dari kelompok 1. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan yaitu mengapa masalah sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia?
Karena permasalahan sosial yaitu masalah yang sering dialami oleh masyarakat dan yang sering dialami oleh kita. Jadi kita itu tidak luput dari masalah sosial. Jadi kita selalu memiliki masalah sosial. Baik ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 kalian luar biasa, presentasinya juga lumayan aktif. Untuk diskusi tanya jawabnya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing juga luar biasa bagus. Sampai dengan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, saya anggap sudah maksimal, gitu ya. Nah, untuk kita merefleksikan dari hasil diskusi atau materi hari ini yang saya sampaikan. Jadi refleksinya adalah seperti ini, bahwa kemiskinan adalah sebuah kondisi yang dianggap abnormal atau situasi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Maka siogianya setelah kita mengetahui materi tentang masalah sosial, kita harus mencari win-win solusinya. Nah, win-win solusinya tadi sudah kalian diskusikan dan kalian presentasikan di kelompok sini. Artinya kalian sudah mulai mengetahui nih, ternyata bentuk-bentuk masalah sosial salah satunya adalah kemiskinan. Itu sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat. Solusinya kalian berikan sampai dengan akhirnya ketika nanti kita hidup bermasyarakat dan mempraktikkan itu ya dalam kondisi yang sama, maka kita mampu, oh ternyata ini kategori dari kemiskinan. Nah, nanti minggu berikutnya kita akan memahami, oh bukan hanya kemiskinan, ternyata masalah sosial. Kita akan mengetahui juga bahwa seperti kondisi selain kemiskinan itu kesenjangan sosial, kenakalan remaja, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini refleksi dari saya. Mungkin barangkali saya ambil dari kelas ini 2 orang ya, untuk menjelaskan hasil dari materi yang kita pelajari hari ini. Barangkali ada 2 orang yang mau coba satu. Oke, silakan dari Nadia terlebih dahulu. Dari kesimpulan materi pada pembelajaran kita hari ini adalah di mana kita dapat mengetahui apa saja hal yang menyebabkan permasalahan sosial terjadi, baik dari individu maupun masyarakat. Dan selain itu kita juga dapat memahami faktor apa saja yang pada akhirnya menghubungkan antara kemiskinan dan juga kriminalitas, hingga pada akhirnya harus diselesaikan oleh individu dan juga lembaga masyarakat. Saya ingin mengetahui evaluasi dari hasil pembelajaran hari ini. Jadi lembar evaluasinya itu sudah saya berikan ke ketua kelas. Jadi ada beberapa soal pilihan ganda, kalian kerjakan. Kalian setelah materi ini, pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang baru. Jadi kalau hari ini kita bahas tentang kemiskinan gitu ya, bentuk-bentuk kemiskinan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kenakalan remaja dan kriminalitas. Jadi sebelum proses pembelajaran di pertemuan berikutnya, saya mohon kalian di rumah untuk membaca kembali ya, atau membaca lagi buku sosiologi yang berkaitan dengan materi untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, jadi materi selanjutnya ada kenakalan remaja dan kriminalitas. Dipahami baik-baik. Nanti seperti pertemuan hari ini, jadi kalian lebih aktif lagi dalam proses pembelajarannya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam